Selamat pagi anak-anak. Ya, tiba saatnya kita akan mulai devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, mengucap syukur karena Tuhan tidak berhenti mengasihi kami dalam keberdosaan kami. Tuhan terus memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh memperbaiki diri setiap hari. Mohon Tuhan pimpin kami dalam merenungkan sebagian dari kebenaran-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan baru dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang marah. Ya, siapa sih yang gak pernah marah? Pasti di antara kita pernah mengalami yang namanya marah. Marah kepada teman, sesama, orang tua, bahkan orang-orang terdekat kita. Atau justru kita pernah marah terhadap diri sendiri. Wow, ini adalah bagian yang sungguh membuat kita terus belajar ya Ibu. Ketika merenungkan ini, wow, saya kayaknya sering gagal di area ini. Tapi firman Tuhan berkata, memang betul, amarah dalam hati dan panas hati itu perlu sekali pengendalian diri, perlu sekali pimpinan Roh Kudus dan Tuhan supaya membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengontrol itu. Ya, kita akan buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Ya, ketika kita marah, tips yang pertama yang bisa kita ikuti berdasarkan firman Tuhan adalah segera atau lekas berhenti atau tinggalkan panas hati. Cepat-cepat redam. Kalau kita berada pada kondisi tidak nyaman, tidak enak, segera kita menjauhi hal itu. Mungkin saja dengan hal itu kita boleh reda, emosi kita boleh turun, lalu kita bisa berpikir secara logis dan dingin, sehingga apa yang menjadi keputusan kita bukan berdasarkan dari emosi kita, tapi benar-benar berdasarkan dari hikmat yang diberikan Tuhan. Ya, itu adalah hal yang pertama. Lalu yang kedua ada di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Ya, di sini dinyatakan dengan jelas ya bahwa ternyata marah kita itu membawa kita ke dalam satu kondisi bahwa kita ini adalah orang bodoh. Memang tidak mudah sekali untuk kita mengatur atau mengendalikan marah, tapi firman Tuhan berkata jangan lekas-lekas marah. Ya, ketika orang sedang melakukan mengolok-olok kita atau melakukan suatu tindakan yang mendukakan hati kita, jangan cepat-cepat terpancing, karena kita harus belajar membiasakan diri terhadap omongan orang atau perkataan orang, supaya kita berhikmat, kita boleh bijaksana ketika menghadapi hal-hal yang sulit begitu ya. Memang di dalam area ini kita sama-sama perlu belajar. Jadi tips yang pertama, jangan cepat-cepat berhenti marah, cepat tinggalkan panas hati. Lalu yang kedua, jangan cepat-cepat marah, artinya jangan cepat terpancing ketika kita mendapatkan hal-hal yang buruk begitu ya. Lanjut Efesus 4 ayat yang ke-26. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26, "Apakah kamu menjadi marah? Janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Ya, firman ini udah jelas. Jadi ketika kita marah, tips yang selanjutnya adalah jangan simpan marah itu terlalu lama. Ya, kepahitan yang kita simpan akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Sehingga apa yang menjadi amarah kita, kesedihan kita, kecewaan kita harus segera buang jauh-jauh itu. Kita harus buang amarah dalam hati kita. Karena kenapa? Ternyata Bu, gak mudah loh Bu, gak gampang loh Bu. Ya, bisa jadi kita menyatakan hal-hal demikian, tapi firman Tuhan dengan jelas ya, orang bijak pasti akan menjadi pelaku firman Tuhan ya. Jadi ketika kamu marah, ya janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya marah kita jangan sampai berlarut-larut ya, sehingga itu membuat penyakit dalam tubuh kita. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sudah jelas. Ketika kita marah,
mungkin banyak hal yang membuat kita itu kecewa, sakit hati, terluka. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita ingat kasihnya Tuhan, ketika kita ingat cinta kasihnya Tuhan, menerima kita dengan kebobrokan kita, dengan keberdosaan kita, justru itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Justru itu menjadi semangat baru supaya kita tidak mudah tergoda dalam situasi yang sulit. Kita boleh belajar mengendalikan diri, ya. Ibu pun bergumul ya di bagian ini. Kadang ketika di dalam kelas atau mungkin di rumah atau mungkin dalam gereja pun ya, mungkin ada orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita. Tapi Tuhan selalu ingatkan, Tuhan selalu tegur, Tuhan selalu kasih contoh, kasih teladan ya kepada kita semua. Siapa sih yang kita jadikan panutan? Ketika kita mengidolakan Tuhan sebagai seorang pribadi yang bisa kita contoh ya, Tuhan bukan tipe pribadi yang mudah marah, tapi Tuhan itu dengan kasih, dengan lembut, Dia mau menerima kebobrokan. Mungkin ini sulit bagi sebagian besar dari kita ya, Ibu yakin gak mudah, tapi Ibu percaya dan ya Ibu berharap kita sama-sama belajar di area ini. Ibu belajar, kita sama-sama belajar. Semua di antara kita punya kesempatan untuk kita mengendalikan diri, mengontrol emosi, dan kita juga bisa menang dalam area marah. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur karena kami boleh diingatkan kembali mengenai amarah. Mohon Tuhan tolong kami, bimbing kami supaya kami bisa maksimal. Ketika kami menjadi orang berdosa, kami boleh mengingat kembali cinta kasih Tuhan yang mau menerima kami. Tapi tidak hanya sebatas itu Tuhan, ketika kami boleh melihat diri kami kecewa, terluka, bahkan mungkin marah Tuhan oleh perlakuan orang lain atau mungkin karena kondisi situasi yang menjepit kami. Mohon Tuhan beri hikmat kepada kami supaya kami tidak lekas-lekas marah, supaya kami boleh memiliki kemenangan ketika kami menghadapinya. Kami boleh dibentuk, kami boleh bertumbuh di area ini Tuhan, dan kami boleh menjadi pemenang. Kami tidak tergoda untuk kami jatuh, kami mudah marah, dan kami menjadi orang bodoh. Tapi kami mau Tuhan diberi hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan hikmat Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, dan buahnya dirasakan oleh orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.